Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang senantiasa setia untuk mengikuti Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Kami selalu berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita. Untuk memulai Sapaan Teduh di pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu yang menyertai kehidupan kami, yang memberikan kami hari yang baru di hari ini, yang akan kami mulai dengan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, yang berkata-kata juga yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Isinya, tetaplah berdoa. Ya, pendek dan mungkin inilah ayat terpendek yang ada di Alkitab. Dan kalau ayatnya sependek ini, nilai plusnya adalah mudah diingat. Hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya mengetahui bahwa yang namanya berdoa bagi orang Kristen adalah nafas kehidupan. Jadi tidak mungkin orang Kristen tidak berdoa. Tidak mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara tidak berdoa. Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah sebuah privilege atau keistimewaan yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Kapan saja kita bisa berdoa. Tidak perlu antri, tidak perlu bikin appointment, tidak perlu di jam-jam tertentu baru kita bisa berdoa. Kapan saja kita perlu, kapan saja kita rindu, kita boleh berdoa kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita. Tentu kita berdoa alamatnya kepada Bapa dan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian mudahnya akses kita kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah bisa berdoa, kita sudah bisa meminta. Tetapi masih saja di antara kita ada yang kurang berdoa, ada yang malas, ada yang suka lupa untuk berdoa. Padahal berdoa itu sangat banyak kegunaannya, banyak juga tujuannya dalam hidup kita. Melalui doa, doa itu bisa memberikan kita ketenangan. Doa juga bisa memberikan kita kekuatan. Doa juga bisa memberikan kita pengampunan, karena kita meminta ampun dalam doa. Doa juga bisa membuat kita memenuhi keperluan kita. Tuhan mendengarkan apa yang kita minta. Tuhan juga mengajarkan kita bahwa melalui doa kita bisa mengusir roh jahat. Dan terlebih daripada itu, doa membuat kita bisa mengetahui kehendak Allah. Jadi doa ternyata bukanlah bagaimana supaya kehendak kita diikuti oleh Tuhan, bagaimana supaya apa yang saya inginkan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan, bukan semata-mata di situ, tetapi bagaimana kita juga mau mendengarkan dan mengerti apa maksud Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, doa itu bukan jalan terakhir. Doa seharusnya menjadi jalan yang utama dan yang pertama, karena kita berseru dalam segala hal kepada Tuhan kita. Kita berseru, kita meminta kepada Tuhan,
Dan Tuhan akan jawab doa kita lewat banyak hal, lewat banyak orang, termasuk keluarga kita, termasuk teman kita yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi janganlah terbalik. Kita melakukan segalanya terlebih dahulu, baru yang terakhir, karena sudah tidak ada lagi manusia yang bisa menolong kita, maka jalan terakhir adalah berdoa. Itu terbalik. Seharusnya doa menjadi jalan yang utama dan juga yang pertama dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita disuruh berdoalah, tetapi tetaplah berdoa. Sebuah kontinuitas. Walaupun seolah-olah belum didengar, tetaplah berdoa. Walaupun seolah-olah belum dijawab, tetaplah berdoa. Ini maksud pesan firman Tuhan pada hari ini. Ilustrasi favorit saya tentang doa adalah doa itu seperti kita sedang mengayuh sepeda ke satu tujuan tertentu. Kita terus melakukan gerakan mengulang, mengayuh sampai akhirnya kita sampai ke tujuan itu. Tetapi kalau kita berhenti mengayuh, disitulah kita kehilangan keseimbangan dan kemudian jatuh. Demikianlah juga kita berdoa, doa yang sama, doa yang diulang-ulang sampai Tuhan menjawabnya, sampai kita sudah sampai kepada titik yang mau kita tuju itu. Ketika kita berhenti berdoa, kita akan kehilangan keseimbangan, kita akan jatuh. Maka jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Berdoa ternyata juga adalah menjaga keseimbangan kita antara banyak hal yang kita butuhkan, banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Itu diseimbangkan dengan kesabaran kita menantikan jawaban dari Tuhan, serta percaya bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Berdoa itu juga bukan kata-kata saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi sesuailah antara doa kita dengan perbuatan kita. Doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. Contoh di dalam keseharian adalah jika kita berdoa untuk pekerjaan, maka kita pun harus tetap mencari pekerjaan, memasukkan lamaran-lamaran pekerjaan, mengikuti wawancara-wawancara dan tes-tes. Ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk menolong orang-orang miskin dan berkekurangan, apakah kita sudah juga melakukannya? Yang di depan mata kita, sudahkah kita tolong? Sudahkah kita bantu semampu kita? Itulah yang dikatakan, doakan yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, besok kita akan masuk dalam 10 hari berdoa se-GBKP. Mari kita ikuti. Kita ikuti dengan setia. Setialah mengikutinya baik di rumah dan juga dengan jemaat. Karena itu adalah kekuatan bagi kita dan Tuhan akan mendengarkan setiap seruan doa kita. Jangan berhenti tetapi tetaplah berdoa. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang boleh menyapa kami di pagi hari ini, yang singkat tetapi mengingatkan kami betapa kekuatan doa itu begitu besar. Betapa kami tidak boleh berhenti berdoa, tetapi terus-menerus kami meminta kepada Tuhan, tidak lelah, tidak berhenti, tidak merasa putus asa, karena sejatinya setiap doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus tentu sudah Tuhan dengarkan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk sabar, ajar kami untuk punya iman bahwa yang Tuhan siapkan itu adalah yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan juga adalah waktu yang terbaik bagi kami. Bapa, kami berdoa supaya kami mampu melakukan firman-Mu ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk GBKP Runggun Bogor dan Perpulungan Sukabumi. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan di Runggun Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi dalam setiap pergumulannya. Tuhan kiranya mampukan, Tuhan juga berikan kesehatan, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBKP Runggun Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi, baik pendeta kami, pendeta Juris Tarigan dan keluarga, dan juga detasar kami yang bertugas di Sukabumi. Tuhan kiranya memampukan dalam pelayanan, Tuhan kiranya senantiasa berikan hikmat dan berikan semangat, dan Tuhan yang cukupkan segala keperluannya. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Tuhan melalui pelayanan yang disampaikan dalam Runggun Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Kami semua di sini Tuhan yang ikut hadir menyaksikan dan mengikuti sapaan teduh, Tuhan kiranya senantiasa berkati dan tuntun langkah kami. Tuhan kiranya senantiasa juga mendengarkan seruan doa kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap melangkah hari ini, kami siap beraktivitas hari ini. Haleluya, amin.